Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada kami. Di sini kami akan mempresentasikan tentang hasil dari diskusi kami yang berjudul pengelolaan risiko di perusahaan asuransi. Dengan nama kelompok yaitu saya Brin Basari, yang kedua ada Natasha Ayu, yang ketiga ada Cindy Dwi. Untuk materi yang pertama tentang pengelolaan risiko. Pengertian pengelolaan risiko adalah proses sistematis untuk mengidentifikasi, menganalisis, dan mengurangi risiko yang dapat mempengaruhi kegiatan operasional dan keuangan perusahaan asuransi perbankan. Materi yang kedua tentang tujuan pengelolaan risiko. Yang pertama yaitu mengurangi kemungkinan terjadinya risiko. Yang kedua, mengurangi dampak risiko jika terjadi. Dan yang terakhir adalah meningkatkan keamanan dan kestabilan perusahaan asuransi perbankan. Selanjutnya, materi akan disampaikan oleh Kak Natasha Ayu. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis risiko di perusahaan asuransi. Yang pertama adalah risiko kredit. Risiko tidak dibayarnya premi oleh nasabah. Yang kedua, risiko pasar. Risiko perubahan kondisi pasar yang mempengaruhi nilai investasi. Yang ketiga, risiko operasional. Risiko kegagalan sistem, proses, atau orang yang mempengaruhi kegiatan operasional. Yang keempat ada risiko regulasi. Risiko perubahan regulasi yang mempengaruhi kegiatan perusahaan. Yang kelima, risiko reputasi. Risiko kerusakan reputasi perusahaan yang mempengaruhi kepercayaan stakeholder. Yang selanjutnya ada strategi pengendalian risiko. Yang pertama, menghindari risiko, menghindari aktivitas yang beresiko tinggi. Yang kedua, mengurangi risiko, mengurangi kemungkinan atau dampak risiko. Yang ketiga, mengalihkan risiko, mengalihkan risiko kepada pihak lain melalui asuransi atau kontrak. Yang keempat, menerima risiko, menerima risiko dan mengakui bahwa risiko tersebut tidak dapat dihindari. Yang selanjutnya adalah contoh pengelolaan risiko di perusahaan asuransi perbankan. Yang pertama, menggunakan asuransi untuk mengalihkan risiko. Yang kedua, mengimplementasikan sistem pengamanan untuk mengurangi risiko operasional. Yang ketiga, mengadakan pelatihan untuk meningkatkan kesadaran dan kemampuan karyawan dalam mengelola risiko. Yang keempat, menggunakan analisis data untuk mengidentifikasi dan menganalisis risiko. Slide selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudara Cindy. Yang selanjutnya ada peran teknologi dalam pengelolaan risiko, yaitu 1. Sistem pengelolaan risiko atau RMS. Yang kedua ada analisis data atau machine learning. Yang ketiga, sistem pengamanan dan keamanan data. Yang keempat ada sistem pelaporan dan pemantauan risiko. Dengan mengimplementasikan pengelolaan risiko yang efektif, perusahaan asuransi perbankan dapat mengurangi kemungkinan terjadinya risiko dan peningkatan keamanan dan kestabilan perusahaan. Yang selanjutnya ada studi kasus dari PT Asuransi Tokio Marine Indonesia menghadapi risiko banjir di Jakarta. Latar belakang. PT Asuransi Tokio Marine Indonesia adalah salah satu perusahaan asuransi umum yang beroperasi di Indonesia, termasuk di wilayah DKI Jakarta. Jakarta merupakan wilayah yang sangat rentan terhadap bencana banjir, terutama saat musim hujan. Perusahaan menawarkan produk asuransi properti bisnis yang mencakup risiko banjir. Perubahan iklim telah meningkatkan frekuensi dan intensitas curah hujan, memperburuk risiko banjir di Jakarta. Selanjutnya ada risiko yang dihadapi. Yang pertama, risiko bencana alam banjir. Kerugian besar akibat banjir, termasuk kerusakan properti residensial dan komersial, gangguan operasional bisnis, dan kerugian finansial. Tingginya tingkat urbanisasi dan masalah drainase memperparah risiko banjir. Ketidakpastian prediksi cuaca dan pola curah hujan yang berubah-ubah. Risiko yang dihadapi nomor 2 adalah risiko underwriting, kesulitan dalam menentukan premi yang akurat karena kompleksitas risiko banjir di Jakarta. Risiko seleksi yang tidak menguntungkan, di mana properti di daerah rawan banjir lebih cenderung diasuransikan. Yang ketiga, risiko klaim, lonjakan klaim setelah banjir besar yang dapat membebani kapasitas keuangan perusahaan. Kesulitan dalam memverifikasi dan menilai kerusakan akibat banjir secara cepat dan akurat. Strategi manajemen, pemodelan risiko dan analisis data. Yang pertama, menggunakan model hidrologi dan data historis untuk memetakan daerah rawan banjir dan memperkirakan potensi kerugian.
Kedua, memanfaatkan teknologi Geographic Information System atau GIS untuk visualisasi risiko. Underwriting yang selektif. Yang pertama, menerapkan kriteria underwriting yang ketat berdasarkan lokasi properti, ketinggian, dan infrastruktur drainase di sekitarnya. Kedua, menawarkan tarif premi yang disesuaikan dengan tingkat risiko banjir. Reasuransi. Pertama, membeli perlindungan reasuransi yang memadai untuk menanggung kerugian besar akibat banjir. Strategi manajemen klaim yang efisien. Pertama, membangun tim klaim yang terlatih dan responsif untuk menangani klaim banjir. Kedua, menggunakan teknologi untuk mempercepat proses klaim seperti aplikasi mobile untuk pelaporan klaim. Kemitraan dan edukasi. Yang pertama, bekerja sama dengan pemerintah daerah dan lembaga terkait dalam upaya mitigasi risiko banjir. Kedua, mengedukasi masyarakat tentang pentingnya asuransi banjir dan langkah-langkah pencegahan. Kesimpulan studi kasus. PT Asuransi Tokio Marine Indonesia, seperti perusahaan asuransi lainnya di Jakarta, menghadapi tantangan signifikan dalam mengelola risiko banjir. Melalui kombinasi pemodelan risiko, underwriting yang selektif, reasuransi, dan manajemen klaim yang efisien, perusahaan dapat meminimalkan dampak finansial dari bencana banjir. Kemitraan dengan pemangku kepentingan dan edukasi masyarakat juga memainkan peran penting dalam meningkatkan kesiapsiagaan dan ketahanan terhadap bencana. Sekian presentasi dari kami. Apabila ada kesalahan kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.